Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada 7 golongan yang telah ditetapkan bahwa 7 golongan ini tidak akan menerima bantuan sosial di tahun 2023. Anda harus mengecek apakah Anda termasuk 7 golongan ini. Jika iya, maka bersiap-siap bahwa bantuan Anda di tahun 2023 akan dicoret alias dihapus. Nah, kira-kira 7 golongan itu siapa saja? Sebelum kita membahas hal tersebut, tentu ingin saya ucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi, mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, ada 7 golongan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari ke-7 golongan ini, semuanya tentu tidak akan memperoleh bantuan sosial di tahun 2023. Itu artinya 7 golongan yang ditetapkan ini adalah golongan-golongan yang tidak pantas atau sudah tidak layak untuk menerima bantuan sosial di tahun 2023. Nah, apakah Anda termasuk ke dalam 7 golongan ini? Jika iya, berarti otomatis Anda harus bersiap-siap bahwa bantuan Anda di tahun 2023 ini akan dicoret atau dihapus. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kira-kira 7 golongan itu apa saja ya? Siapa saja kira-kira yang masuk ke dalam kriteria 7 golongan tersebut? Di sini saya akan membacakan bahwa ada 7 golongan yang tentunya ini tidak bisa menerima bantuan sosial, ya, terutama bantuan prioritas nasional, yaitu untuk PKH maupun BPNT. Yang pertama, ya, kriteria yang tidak boleh, yang tidak berhak menerima bantuan sosial. Yang pertama adalah KPM, ya, atau orang atau warga negara yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, ya. Jika diperluaskan, ini menjadi orang-orang yang berstatus sebagai ASN atau aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Nah, ingat ya, jadi jika ada PNS ini maka tidak boleh untuk menerima bantuan sosial. Ini juga berlaku bagi pensiunan, ya, karena yang terjadi beberapa bulan yang lalu ketika ada masyarakat yang datang untuk melakukan pengaduan kepada saya, ya, di sekretariat PKH di tempat kecamatan saya tinggal, ada yang melaporkan bahwa bantuan sosialnya, ya, berupa BPNT atau sembako ini tidak cair. Kira-kira apa penyebabnya? Setelah kita selidiki, setelah kita lihat, ya, ternyata di KK yang bersangkutan ini tertulis bahwa suaminya adalah pensiunan dari pegawai negeri sipil. Ada juga yang pensiunan dari TNI atau Polri. Ternyata langsung secara otomatis digraduasi, ya, oleh Kementerian Sosial karena terbaca di DTKS, tentu ini langsung terbaca exclude pegawai, ya, exclude pekerjaan, ya, exclude PNS maupun TNI atau Polri. Jadi baik itu yang masih berstatus sebagai ASN, ya, PNS ataupun P3K maupun juga yang berstatus sebagai pensiunan, maka ini tidak berhak untuk memperoleh bantuan sosial di tahun 2023. Selanjutnya untuk yang nomor kedua, golongan yang kedua adalah pegawai BUMN atau BUMD. Oke, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Ya, berlaku ya untuk BUMN, misalkan untuk pegawai ASDP atau pegawai Pertamina atau BUMN yang lain, ya, maupun BUMD yang lain. Maka ketika ini berstatus sebagai pegawai dari BUMN maupun BUMD, maka secara otomatis ini akan tercoret, ya, dari penerima bantuan sosial. Nah, tapi beda kasus ketika di aplikasi terbaca pegawai BUMN, ternyata yang bersangkutan KPM ini hanya sebagai buruh petik kopi misalkan di Perkebunan Nusantara, ya, PTPN. Ternyata ketika dibaca oleh sistem ini harus dikonfirmasi bahwa KPM-KPM yang bersangkutan ini kepala keluarganya bekerja di BUMN. Ternyata ketika diselidiki buruh pemetik kopi di perkebunan kopi milik pemerintah. Nah, ini ada konfirmasi khusus terkait dengan hal tersebut. Tapi yang jelas jika Anda sebagai pegawai BUMN maupun BUMD, ini Anda tidak berhak untuk menerima bantuan sosial. Lanjut ke golongan yang ketiga, ya, yaitu pegawai kontrak pemerintah. Ya, pegawai kontrak pemerintah. Dalam hal ini misalkan ada guru honorer, lalu misalkan ada tenaga kesehatan yang dikontrak oleh daerah ataupun pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu, ya, yang bekerja di bawah kontrak dari
pemerintah ini tidak bisa memperoleh bantuan sosial. Selanjutnya ada TNI atau Polri ya untuk golongan kelima. Maaf, ya, kita ke golongan keempat dulu, ada pegawai kontrak swasta. Ya, pegawai kontrak swasta ini tentu orang-orang yang bekerja di bawah pihak swasta dan biasanya gaji dari swasta ini luar biasa besarnya sehingga bisa dikatakan tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Golongan yang kelima yaitu TNI ataupun Polri. Ya, bagi yang berstatus sebagai TNI atau Polri maupun pensiunan dari TNI atau Polri ini tidak bisa memperoleh bantuan sosial. Sehingga seperti kasus yang sudah saya utarakan di awal ketika ada yang bertanya kenapa bantuannya tidak cair karena ternyata ini terbaca oleh DTKS exclude untuk mata pencarian atau pekerjaan. Ternyata dicek di KK-nya ini statusnya adalah sebagai pensiunan Polri atau pensiunan PNS. Nah, ini tidak bisa. Selanjutnya kelompok yang keenam yaitu kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Jadi untuk kepala desa, Pak Kades maupun Pak Lurah ataupun perangkat kelurahan atau perangkat desa ini tidak bisa memperoleh bantuan sosial dengan alasan apapun. Karena memang mereka-mereka ini adalah abdi negara yang tentunya ini dibiayai oleh APBN maupun APBD. Sehingga otomatis bagi para perangkat desa ataupun kelurahan ini tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Jika ada yang terbaca sebagai perangkat desa ataupun kelurahan di DTKS, maka otomatis oleh pemerintah pusat ini akan dihapus bantuannya alias akan zong di tahun 2023 ya, mulai tahap pertama tentunya. Selanjutnya kelompok terakhir yang tidak bisa memperoleh bantuan sosial di tahun 2023 adalah mereka-mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah ataupun pusat dengan bantuan yang double. Misalkan Anda sebagai penerima BLT dana desa, maka tentunya Anda tidak akan bisa memperoleh bantuan PKH ataupun BPNT karena terbaca double bantuan ya atau double bansos. Termasuk juga bagi Anda para penerima PKH maupun penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako, Anda tidak akan bisa memperoleh bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD karena larangan untuk penerima BLTDD ini bukanlah mereka yang mendapatkan PKH maupun BPNT. Tetapi khusus untuk penerima PKH maka penerima PKH ini berhak untuk memperoleh bantuan sosial yang lainnya yaitu komplementaritas seperti KIS, lalu ada BPNT ya, ada misalkan subsidi listrik ya dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa untuk memperoleh bantuan langsung tunai dana desa. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang nanti di tahun 2023 tentu akan ada perbaruan dan ada informasi lanjutan kira-kira yang dapat bantuan ini tidak boleh mendapatkan apa ya, seperti itu. Jadi kelompok yang ketujuh adalah mereka-mereka yang memiliki sudah memperoleh bantuan A dan ternyata ada larangan untuk memperoleh bantuan B, maka bisa jadi bantuan Anda bisa zong atau bisa kosong karena terbaca double bansos. Ya, termasuk juga yang terdaftar nama suaminya dapat BPNT, nama istrinya dapat PKH, ini kemungkinan besar di tahun 2023 bantuannya akan di stop karena terbaca double menerima bantuan sosial. Oke ya, nah itu tadi adalah 7 golongan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial bahwa dari ketujuhnya ini adalah mereka-mereka yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial di tahun 2023. Apakah Anda salah satu dari ketujuh golongan tersebut? Jika iya, maka otomatis Anda tidak perlu berharap bahwa di tahun 2023 Anda akan bisa memperoleh bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun dari kementerian yang lain. Karena kementerian yang lain menggunakan acuan datanya dari DTKS di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi terbaru kepada Anda dan tentunya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.